Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha Sabina Putri dengan NIM 25612010050. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan. Yang pertama ada metode saldo menurun ganda. Soalnya pada tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 32 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 2 juta dan diminta hitung tarif penyusutan per tahun dengan metode saldo menurun ganda. Lalu buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif PDB, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Yang terakhir ada nilai buku. Diketahui harga perolehan sebesar 32 juta, umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisanya sebesar 2 juta. Beban sama dengan nilai buku awal dikali 40%. Tidak mengurangkan nilai residu di awal perhitungan. Penyusutan terbesar terjadi pada tahun pertama yaitu 2026. Di sini ada tabel saldo penurun ganda, yaitu pada tahun 2026 harga perolehan sebesar 32 juta dan tarif DDB-nya sebesar 40%. Cara mencari beban penyusutannya yaitu harga perolehan dikali tarif DDB yaitu hasilnya 12.800. Akumulasi penyusutannya 12.800 dan nilai bukunya yaitu 32 juta dikurang 12.800 yang hasilnya 19.200. Lalu pada tahun 2027 beban penyusutannya 7.680 adalah hasil dari nilai buku 19.200 dikali 40%. Akumulasinya 20.480 didapat dari 12.800 ditambah beban penyusutannya 7.680. Nilai bukunya yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 32 juta dikurang 20.480. Pada tahun 2028 yaitu sama juga dengan 2027. Beban penyusutannya didapat dari 11.520 dikali 40% yang hasilnya 4.608.000. Akumulasinya didapat dari 20.480 ditambah dengan 4.608.000 yang hasilnya 25.088.000. Nilai bukunya didapat dari 32 juta dikurang dengan 25.088.000 yang hasilnya adalah 6.912.000. Dan cara mengerjakan untuk tahun 2029 dan 2030 sama aja dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya metode unit produksi atau jam kerja. Pada awal tahun 2027 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 30.800. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 140.000 jam kerja dengan nilai sisa sebesar 700.000. Yang diminta adalah hitung tarif penyusutan per jam dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif per jam, jam kerja aktual, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Yang terakhir ada nilai buku. Diketahui harga perolehannya 30.800, total estimasi jam kerja 140.000 jam, dan nilai sisanya sebesar 700.000. Jawabannya itu tarif 30.800 dikurang 700.000 per 140.000 jam sama dengan 30.800 per 140.000 jam sama dengan 215 per jam. Di sini ada tabel unit produksi atau jam kerja. Beban penyusutannya yaitu 6.450 dari tarif per jam dikali jam kerja aktual yaitu 215 dikali 30.000 yang hasilnya 6.450. Nilai bukunya didapat dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan yang hasilnya 24.350.000. Pada tahun 2028 beban penyusutannya yaitu 8.600 yang didapat dari tarif per jamnya 215 dikali jam kerja aktual 40.000. Akumulasinya yaitu 8.600 ditambah 6.450 yang hasilnya 15.050.000. Lalu nilai bukunya yaitu 30.800 dikurangi 15.050.000 yang hasilnya 22.200.000. Lalu untuk tahun 2029 dan 2030 cara pengerjaannya sama dengan tahun 2027 dan 2028. Selanjutnya metode garis lurus. Pada awal tahun 2026 diperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 36 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 1 juta. Yang diminta yaitu hitung beban penyusutan per tahun dengan metode garis lurus. Lalu buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Diketahui harga perolehan 36 juta, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisanya sebesar 1 juta. Jawabannya itu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per umur ekonomis sama dengan 36 juta dikurang 1 juta per 5 sama dengan 35 juta per 5 yaitu hasilnya 7 juta. Selanjutnya ada tabel metode garis lurus. Beban penyusutannya 7 juta, akumulasinya penyusutan 7 juta. Nilai bukunya 29 juta yaitu didapat dari 36 juta dikurang 7 juta. Akumulasi penyusutan pada tahun 2027 yaitu 14 juta didapat dari 7 juta ditambah 7 juta. Nilai bukunya yaitu dari 36 juta dikurang 14 juta yang hasilnya 22 juta. Selanjutnya akumulasi pada tahun 2028 yaitu 21 juta didapat dari 14 juta ditambah 7 juta dan nilai bukunya
sebesar 15 juta didapat dari 36 juta dikurang 21 juta. Untuk penghitungan pada tahun 2029 dan 2030 sama saja dengan cara penghitungan tahun 2026, 2027, dan 2028. Selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun. Pada awal tahun 2026 diperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 30 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta. Yang diminta adalah hitung jumlah besar angka tahun, hitung dasar penyusutan, dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, dasar penyusutan, tarif jumlah angka tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Diketahui harga perolehannya 30 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai sisanya adalah 5 juta. Jawabannya yaitu JAT, N dalam kurung N plus 1 per 2 sama dengan 5 kali 6 per 2 sama dengan 15. DP sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa, yaitu 30 juta dikurang 5 juta sama dengan 25 juta. Berikut merupakan tabel metode jumlah angka tahun. Pada tahun pertama yaitu 2026 memiliki tarif JAT yang paling besar yaitu 5 per 15, tahun 2027 4 per 15, 2028 3 per 15, 2029 2 per 15, dan 2030 1 per 15. Lalu cara mencari hasil dari beban penyusutan yaitu 25 juta dikali 5 dibagi 15 yaitu 8.333.333. Akumulasinya juga 8.333.333. Lalu mencari nilai buka yaitu harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan yang hasilnya 21.666.666.7. Beban penyusutan pada tahun 2027 yaitu 25 juta dikali 4 dibagi 15 yang hasilnya 6.666.667. Akumulasi penyusutannya yaitu dari 8.333.333 ditambah 6.666.667. Lalu mencari nilai bukunya dari 30 juta dikurang 15 juta. Hasil nilai bukunya adalah 15 juta. Lalu pada tahun 2028, 2029, dan 2030 menggunakan cara yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.